Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Budi dari SMA Negeri 5 Talang Ubi. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan praktek baik saya dalam rangka mengikuti Jambore GTK tahun 2024 dengan judul Pembinaan dan Pendampingan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 5 Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Pembelajaran yang berkualitas di dalam implementasi kurikulum merdeka sangat penting diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Hal ini perlu menjadi pemikiran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, pentingnya terus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah bagaimana membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Dalam beberapa waktu terakhir, hasil belajar siswa di SMA Negeri 5 Talang Ubi cenderung tetap. Berdasarkan hasil rapat pendidikan tahun 2023, kompetensi numerasi dan literasi masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam proses pembelajaran. Observasi terhadap proses pembelajaran di kelas menunjukkan banyak siswa yang pasif dan cenderung hanya mendengarkan penjelasan guru. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa masih dalam kesulitan dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi yang berbeda. Salah satu strategi yang dianggap mampu menangani keragaman ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah suatu metode tertentu, melainkan pendekatan yang memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Terdapat beberapa tantangan utama dalam menyusun RPP berdiferensiasi. Antara lain, yang pertama adanya keragaman siswa, di mana siswa di dalam kelas memiliki tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Sehingga guru harus mampu merancang strategi pengajaran yang dapat mengakomodasi keragaman tersebut. Yang kedua, kompleksitas perencanaan, di mana guru harus menyesuaikan berbagai aspek pembelajaran, mulai dari tujuan, materi, metode, hingga penilaian. Sehingga menuntut perencanaan yang lebih kompleks dan rinci dibandingkan dengan RPP konvensional. Ketiga, adanya keterbatasan waktu dan sumber daya karena penyusunan RPP berdiferensiasi membutuhkan waktu lebih lama dan akses ke sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk bahan ajar maupun teknologi pendukung. Yang keempat, adanya penilaian yang berbeda bagi siswa, sehingga guru harus merancang alat penilaian yang sesuai dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Karena penilaian konvensional mungkin tidak mampu mengukur secara adil hasil belajar siswa yang memiliki perbedaan individu. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan guru sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 5 Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Terkait dengan pembinaan dan pendampingan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 5 Talang Ubi dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, yaitu yang pertama, coaching. Selain untuk guru, manfaat coaching untuk kepala sekolah adalah untuk meningkatkan kesadaran diri dalam memahami kekuatan dan kelemahan diri, serta mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui memimpin tim dengan lebih efektif, meningkatkan motivasi dan kinerja dengan menginspirasi guru dan staf untuk mencapai tujuan dan membuat keputusan yang lebih baik, strategis, dan berdampak positif. Dalam komunitas belajar, guru bisa saling membantu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan pengetahuan mereka secara bersama-sama.
pekerjaan guru menjadi lebih ringan dan memberikan manfaat yang besar bagi kualitas pembelajaran dan perkembangan murid. Bentuk kolaborasi di komunitas belajar. Yang pertama, mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi murid. Kedua, membuat perencanaan pembelajaran bersama. Yang ketiga, merancang asesmen dan mendiskusikan instrumennya. Keempat, membahas metode pembelajaran yang lebih tepat untuk menyampaikan suatu konsep. Dalam komunitas belajar, ada 3 ide besar komunitas. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang terakhir, berorientasi pada hasil belajar murid. Keberhasilan komunitas belajar di sekolah tidak cukup hanya dilihat peningkatan kompetensi guru, tetapi harus sampai pada peningkatan hasil belajar murid. Hasil belajar murid dapat dilihat secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensinya, cara belajarnya, dan karakternya. Hasil belajar murid harus menjadi pembahasan dalam komunitas belajar, baik dalam refleksi, mendiskusikan perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran. Komunitas belajar mengubah peran guru yang sebelumnya hanya mengajar menjadi belajar. Dalam komunitas belajar, guru berdiskusi untuk memastikan bahwa guru bukan hanya mengajar murid, tetapi membelajarkan murid. Bukti keberhasilan komunitas belajar dapat dilihat dari pencapaian hasil belajar murid. Untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang harus terus-menerus yang dikenal dengan istilah supervisi. Salah satu bentuk supervisi adalah observasi kelas, yaitu proses di mana seorang supervisor, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau pengawas mengamati proses pembelajaran di dalam kelas. Supervisi dan observasi kelas menjadi alat penting dalam peningkatan kualitas pengajaran serta mendukung pengembangan profesional. Akhir dari rangkaian supervisi atau observasi kelas, melaksanakan diskusi akhir dan umpan balik. Kepala sekolah bertindak sebagai fasilitator diskusi. Diskusi dapat dilakukan di hari tersebut atau setelah selesai sebuah rangkaian kelas yang diobservasi. Observer atau kepala sekolah membagikan hasil observasi secara detail dan objektif. Rangkum semua hasil diskusi secara lengkap dan jelas. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi merupakan langkah strategis untuk mengakomodasi keragaman siswa dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya memperhatikan kemampuan akademik, tetapi juga minat, gaya belajar, dan kebutuhan siswa secara individual. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih inklusif, menantang, dan relevan bagi setiap siswa. Dalam penyusunan RPP berdiferensiasi, memerlukan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, materi, strategi pengajaran, serta penilaian yang sesuai untuk setiap kelompok siswa. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan memungkinkan siswa berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Dengan pembinaan dan pendampingan melalui coaching, menjalankan dan membangun komunitas belajar, serta melakukan supervisi dan observasi kelas, dapat meningkatkan kemampuan dan kinerja guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 5 Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, sehingga tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan memiliki kompetensi abad 21.